23 tahun itu punya rasa empati, mau terbuka. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Hari ini tuh aku mau cerita, jadi beberapa waktu yang lalu itu aku habis ikut suatu acara, namanya Mental Health and Wellness Exhibition and Conference, atau disingkat sama Mindcare. Nah, kegiatan ini tuh diselenggarakan sama Iloni Psikologi UI bekerja sama dengan MSW Health. Agak random sebenarnya ikut kegiatan ini. Jadi aku tuh cuman di chat kakakku malam sebelum, dia bilang temenin aku yuk gitu ya kan. Terus aku bilang itu kegiatannya aku ngapain gitu kan, udah datang aja gitu, soalnya di hotel dan hotelnya lumayan gede, jadi kakakku khawatir gitu kayak anak hilang sendirian. Nah, pas pertama kali datang ke event itu gitu ya, itu tuh cukup banyak booth atau stand exhibition gitu ya. Nah, sampailah masuk ke sesi talk show yang jujurly itu nendang banget gitu ya, meskipun mohon maaf Bapak Ibu pemateri, karena saya tuh diajak kakak saya yang memang psikolog gitu ya, jadi saya tuh nggak terlalu paham, nggak terlalu terkenal gitu ya, kayak ternyata ya Bapak Ibu pasti berkredibilitas tinggi lah gitu kalau di bagian psikolog. Itu tuh kayak misalnya saya cerita ke kakak saya, aku cerita gitu ke kakakku, dan ini yang ngisi materi Mahfud MD gitu, atau Jimli Asyidiki. Nah, kakakku mungkin nggak begitu paham itu siapa gitu. Nah, demikianlah juga diputar sudut pandangnya. Cuman gitu ya, dari Bapak Ibu pemateri itu banyak banget materi yang menarik gitu ya, yang akhirnya aku pengen bikin satu konten deh gitu ya, yang ngerangkum semua insight yang ku dapat dari acara Mindcare ini gitu. Jadi si acara konferensinya itu dibagi 3 sesi. Jadi ada 3 sesi. Sesi pertama itu ngebahas tentang keluarga. Sesi kedua itu ngebahas tentang secara aspek umum atau di dunia modern. Nah, sesi ketiga itu ngebahas di dunia pekerjaan. Jadi aku tuh paling tertarik banget di bagian yang parenting sejujurnya. Sebagai seorang mama baru ya, sahabat Mama Dea gitu ya. Nah, pas pertama kali pembahasan dari sesi parenting itu gitu ya. Jadi nah, dari sekian banyak pemateri kece itu yang paling aku tahu, yang paling aku notice tuh cuman Ibu Najila Shihab. Jadi Ibu Najila Shihab itu dia lebih ke sharing gimana peran pendidikan sih dalam menjaga dan membentuk mental health generasi uh, muda gitu ya. Nah, beliau tuh bilang kalau misalnya gitu ya, sekolah itu nggak bisa kerja sendirian. Jadi sekolah, rumah, itu tuh satu kesatuan. Dan beliau juga cukup sharing gitu ya, dengan banyaknya kasus kejadian saat ini yang kayak guru dipersalahkan ketika melakukan tindakan dan sebagai macamnya lah gitu ya. Nah, itu tuh kayak permasalahan kompleks karena ketika seorang anak bermasalah gitu ya, masalahnya tuh bukan bisa jadi cuma di sekolah gitu. Bisa jadi asalnya dari rumahnya, bisa jadi dari kelompok bermainnya, dan seterusnya. Nah, itu yang dari Ibu Najila Shihab gitu ya, kurang lebih. Terus pas masuk panel discussion gitu ya. Nah, yang pertama itu aku jadi kenal ada yang namanya social emotional learning atau SEL. Jadi intinya kita itu dikasih bekal buat survive di dunia. Nah, bekalnya tuh kayak apa gitu ya. Jadi ada yang namanya virtue atau nilai gitu ya. Yang kemudian virtue ini ketika dikambungkan itu jadi moral. Nah, moral ini yang ngebentuk karakter. Jadi mental sehat itu bukan cuma soal nggak depresi, tapi juga punya fondasi karakter yang kuat. Nah, masalah virtue atau nilai ini gitu ya. Jadi tokoh psikolognya kemudian aku cari-cari juga kan, ada namanya Peterson sama Seligman. Jadi kebajikan adalah nilai-nilai inti yang diakui secara luas. Jadi kekuatan karakter adalah jalur psikologis yang berbeda untuk mencapai si kebajikan tersebut. Lalu kan taunya aku ya gitu ya, taunya kan karakter tuh orang jujur, orang baik. Nah, ternyata ada nilai-nilai inti di dalamnya gitu ya, namanya si virtue atau nilai ini, sama kekuatan karakternya atau strength-nya. Misalnya nih ya, kearifan dan pengetahuan, wisdom and knowledge. Jadi kekuatan karakternya itu adalah kreativitas, rasa ingin tahu, open-minded, terus suka belajar, sama suka perspektif baru. Terus misalnya keberanian atau courage.
Nah, ternyata tuh di sana ada ketekunan, ada integritas, ada vitalitas. Terus kemanusiaan atau humanity gitu ya. Di dalamnya tuh ada cinta, ada kebaikan atau kindness, ada kecerdasan sosial atau social intelligence. Terus ada keadilan, justice, itu juga tentang mulai dari kerjasama, gotong royong, keadilan, leadership, sama kesederhanaan atau temperance itu tentang kerendahan hati, kewaspadaan, self-control, self-regulation, dan ada yang namanya transendensi atau apresiasi, keindahan, syukur, harapan, sama spiritual. Nah, jadi dari si virtue tadi sama kekuatan karakternya itu, dia kemudian akan ngebentuk satu kesatuan yang namanya moral. Nah, moral inilah yang jadi nanti implementasi selanjutnya adalah karakter. Misal nih ya contohnya, misal karakter orang jujur. Nah, aku sebagai orang awam kan akan bilangnya gini, orang jujur adalah orang yang bisa ngomong apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, tapi ternyata orang jujur itu gitu ya, dia punya inti-inti nilai misalnya dari nilai si kemanusiaan atau humanity gitu ya. Orang jujur itu adalah orang yang misalnya tadi humanity atau kemanusiaan tuh orang yang penuh cinta gitu ya. Karena dia sayang sama orang yang dia anggap penting gitu ya. Nah, dia pengen orang penting itu tahu gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Terus juga bisa juga gabungan dari sifat empati gitu ya. Yaitu tadi kan dia cinta, dia peduli gitu ya. Jadi dia ngerasa orang ini harus tahu nih kebenaran yang sesungguhnya kayak apa gitu ya. Terus dia punya courage, punya keberanian untuk menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi si pemateri itu bilang kalau yang namanya karakter seseorang itu enggak cuman satu spektrum, jadi berbagai macam spektrum yang dibentuk dari si virtue-virtue ini tadi. Halo, sumpah dengernya nyut gitu ya. Cuman aku tuh belum punya kesempatan bertanya pada saat itu. Karena aku sungguh sangat penasaran dari 6 sampai 7 virtue atau nilai dasar itu gitu ya. Kira-kira gitu ya, apa semua nilai itu jembrengin langsung kenalin ke anak atau ada semacam kurikulumnya atau base-nya, misalnya anak tuh dikenalin apa dulu gitu sih gitu. Kayak misalnya aja ya, kayak aku kalau ke Dea tuh kan hal dasar yang paling pengen aku ajarin ke anak tuh adalah setidaknya 4 kata ajaib ya. Tolong, maaf, terima kasih, sama permisi gitu ya. Jadi kan bahkan ada lagunya ya. Kalau kau buat salah bilang maaf, kalau butuh bantuan bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, kalau kau mau lewat ucap permisi. Nah, kupikir kan sesederhana itu gitu ya. Tapi ternyata yaitu yang namanya manusia dan kompleksitas yang ada di dalamnya. Itu ngomongin tentang karakter. Terus gitu ya, lanjutannya gitu ya, pas setelah ngomongin tentang karakter seseorang, materi lagi yang menarik itu adalah tentang ini, tentang habis karakter itu, oh ada tentang pola parenting. Nah, yang ini tuh aku agak-agak nyambung pas pola parenting. Jadi ada 4 bentuk parenting. Yang pertama itu parenting yang otoriter. Nah, jelas kan berarti maknanya itu semua direction atau instruksi itu datangnya dari orang tua. Terus ada yang demokrasi. Demokrasi itu berarti kan kalau secara hukum pengertiannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti kan orang tua gitu ya sebagai pemegang kontrol gitu ya, memperhatikan masyarakatnya nih, anaknya maunya kayak apa. Terus tipe yang ketiga atau bentuk yang ketiga itu adalah permisif, kayak apa-apa dibolehin, apa-apa diizinin gitu ya. Nah, yang terakhir tuh ignorance atau mengabaikan. Nah, yang keempat ini nggak usah dibahas gitu ya, karena kalau udah istilahnya pengabaian atau pembiaran ini udah masuk ranahnya Komisi Perlindungan Anak gitu ya. Nah, jadi yang 3 tipe tadi gitu ya, otoriter,
demokrasi sama permisif. Nah, ini tuh nggak bisa gitu ya dalam satu keluarga nerapin cuma satu tipe doang secara mutlak. Jadi kunci suksesnya itu kombinasiin 3. Lihat situasi kondisinya, tarik ulur, mesti yang apa dilakuin. Ada hal-hal yang sifatnya prinsipal, otoriter. Ada hal-hal yang sifatnya bisa didiskusikan, demokrasi. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya nggak signifikan gitu ya. Nah, itu bisa permisif. Terus di tengah sesi diskusi sama panelis, ada satu pertanyaan yang sebenarnya ini jadi masalah di generasiku sih yang paling kerasa gitu ya. Kayak ketika misalnya cerita sama teman kantor juga gitu ya. Ada beberapa yang kayak misalnya gajian buat apa nih gitu ya. Gajian buat kirim ke orang tua, gajian buat bayar kuliah adik, dan seterusnya gitu ya. Yang kita kenal dengan istilah sandwich generation. Jadi ada yang nanya, gimana sih gitu ya caranya mutus sandwich generation? Jawabannya sederhana aja gitu ya. Ya ini mungkin yang namanya psikolog gitu ya. Jadi pas aku pernah nanya ke kakakku, kalian tuh psikolog tahu semua ya? Terus kakakku bilang, sebenarnya bukan tahu semua sih, tapi kita tuh kayak jadi cermin gitu ya, yang ngerefleksiin sampai akhirnya orang itu figure out sendiri gitu ya, harus seperti apa gitu. Nah jadi aku ingat banget nama pematerinya karena dia kayak peng gitu, iya ya gitu ya. Jadi yang jawab itu Mbak Vera Itabiliana. Jadi Mbak Vera itu bilang, cara mutus sandwich generation itu atau generasi tumpang tindih itu ya nabung gitu ya. Nabung sebanyak-banyaknya. Nabung bukan dengan tujuan itu cuman kaya gitu ya. Tapi nabung tuh saving gitu ya. Biar kita tidak ngerepotin anak di masa depan. Boom gitu ya. Jadi mental sehat anak tuh dimulai dari ketenangan finansial orang tuanya gitu ya. Nah, tapi nabung untuk misalnya, ya yang penting nanti aku hari tua punya sesuatu deh, jangan sampai mengabaikan anak. Akhirnya terus anak kayak ngerasa ketika misalnya dia mau sesuatu, "Gak bisa, mama gak ada duit buat ditabung." Ya jangan gitu juga gitu ya. Tapi intinya gimana bisa manajemen keuangan, terus jadi ada yang bisa digunakan untuk masa datang, ada yang bisa dipakai untuk masa ini sesuai dengan skala prioritas. Nah, kupikir gitu ya, even si main care ini cuman ngundang psikolog-psikolog. Tapi ternyata tadi itu ada kayak head of apa gitu dari Bank Jago. Nah, dia tuh ngebahas tentang financial wellness. Jadi dia ngebahas tentang kesejahteraan keuangan. Nah, beliau itu ngenalin yang namanya konsep happy money. Jadi dia juga dapat dari seniornya lah gitu. Jadi konsep happy money itu kurang lebih sebenarnya tuh pas beliau maparin ya, beliau itu ngenalin promosi fiturnya Bank Jago yang kalau Bank Jago itu punya kayak dompet alokasi. Misalnya ini buat jalan-jalan, ini buat makan, ini buat listrik air. Nah, dompet-dompet itu gitu ya bisa diwarna-warniin, bisa dikasih emot gitu ya. Nah, jadi dia cerita gitu ya, ada orang yang ngasih emot nangis di bagian misalnya pengeluaran gitu ya. Nah, nggak gitu konsepnya. Jadi si happy money ini nganggep uang adalah kebahagiaan itu dia punya filosofi yang namanya arigato in sama arigato out. Nah, jadi berterima kasih dan bersyukur baik saat uang itu masuk dan bersyukur juga saat uang itu keluar. Makanya kan ada juga tuh aku pernah lihat FYP kayak tiap kita misalnya ngasih sedekah atau tiap kita ngeluarin sesuatu, kita tuh berdoa gitu ya. Ya Allah, ya Tuhan gitu ya. Semoga apa yang aku keluarkan ini menjadi berkah, kemudian kembali padaku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kurang lebih demikian lah, silakan disesuaikan. Tapi intinya tuh mengeluarkan duit bukan jadi sesuatu hal yang harus dirutuki gitu ya. Terus pas masuk juga jangan jumawa, pas masuk itu bersyukur. Jadi uang itu bukan tujuan akhir. Jadi bukan harus ngumpulin sebanyak-banyaknya. Tapi uang tuh kayak energi pengungkit atau tenaga gitu ya. Jadi nggak ada istilah uang tuh habis dikeluarin, nggak ada. Karena meskipun habis dikeluarin dalam bentuk nominal gitu ya, uang tuh bakal balik lagi dalam bentuk yang tidak terduga. Ini aku kasih contoh ilustrasi dalam hidupku ya. Jadi baru banget nih kemarin kejadian. Uh, Uangku tuh lagi pas-pasan banget. Tapi aku pengen banget traktir ponakanku. Jadi ponakanku lagi main sama Dea, terus mereka udah mulai bosen di rumah, aku pengen banget ngajak jajan. Nah, aku tahu nih ngejajanin anak gitu ya, walaupun aku udah sounding, satu orang cuma boleh 2 ya, makan 1, minum 1, nanti bawanya masing-masing, aku bilang gitu kan.
Tapi faktor yang tidak terduga tuh pasti ada. Misal jadi ternyata yang dia ambil barangnya mahal, tuh kan kita nggak tahu. Nah, di dompetku cuman ada 100.000. Takut nggak cukup, karena aku ngebayangin gitu ya, kadang jajanku sendiri aja kalau lagi kalap itu bisa 50.000. Ini ada 3 orang anak, Dea sama 2 sepupunya. Ya udah dong, aku chat kakakku. Boleh pinjem duit nggak? Aku bilang. 200 aja buat pegangan. Soalnya aku mau ngejajanin anak-anak nih, tapi duitku cuma sekian, takutnya kurang. Aku bilang gitu. Terus aku bilang, nanti, jadi aku spill namanya langsung. Aku bilang ke Kak Rani kan gitu. Kak Ran, aku pinjam duit ya 200.000. Nanti tolong tagihinnya ke Dana aja, Kak Dana. Soalnya Kak Dana punya utang sama aku. Ya namanya adik-beradik ya, sering berutang piutang gitu lah. Jangan dicontoh. Nah, terus kakakku ngokein. Ya udah dong. Sebenarnya kan berarti aku kehilangan duit nih, 200.000 gitu ya. Ya udahlah gitu. Aku memang niatnya mau nyenangin ponakan-ponakan dan anakku gitu ya. Ternyata tiba-tiba kakakku justru malah bilangnya gini, nggak usah diganti, kata kakakku. Nggak apa-apa, itu buat jajannya anak-anak aja. Terus hitung-hitung juga kemarin kamu bantuin aku ngerjain tugas. Nah terus aku kayak, ya gitu, masalah rezeki itu kita nggak pernah tahu. Masalah rezeki itu bukan cuma nominal angka gitu ya, tapi banyak hal lain yang bisa datang, bisa pergi sesuai cara yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Yang paling penting dan utama adalah bersyukur. Nah, itu masalah keuangan. Nah, karena namanya mind care gitu ya, mental health yang paling utama, nah aku balik lagi nih. Jadi ada beberapa rekomendasi kunci gitu ya, untuk kesejahteraan diri gitu ya, yang dimulai dari rumahnya dulu. Keluarga adalah basis bangsa dan rumah. Jadi keluarga itu harus jadi tempat aman, nyaman, tempat buat pulang. Jangan sampai gitu ya, terutama yang misalnya udah punya anak gitu ya, nggak bisa cerita sama orang di rumah, takut kalau buat pulang ke rumah. Itu aja dulu gitu ya. Jadi selalu bangun komunikasi yang baik, selalu bisa tahu kabar orang di rumah. Nah, yang kedua, itu kebiasaan hidup yang baik. Jadi terutama nih ya, waktu makan sama waktu tidur itu nggak usah diputer-puter. Tuhan nyiptain gelap dan terang itu ada maksudnya gitu ya. Jadi ini tuh paling sering banget kejadian orang-orang yang di masa muda usia 20 ke 30 lah. Kayak lagi punya waktu senggang, malam begadang sampai pagi, habis itu balas dendam, paginya tidur. Nah, sebenarnya dari situ tuh mulai pola hidup nggak sehat gitu ya. Jadi kayak berlakulah seperlu dan sepatutnya gitu ya. Ya pagi kerja, malam tidur gitu. Nggak usah sampai begadang. Karena kalau nggak salahku tuh begadang tuh juga bukan sistemnya, oh ya udah kamu begadang 6 jam terus balas dendam tidur 6 jam. Nggak gitu, karena badan tuh juga nggak berproses demikian. Nah, selanjutnya gitu ya, mindset. Jadi coba ubah sudut pandang, lihat semua yang terjadi itu sebagai berkat, mindset positif. Karena ya mau diomongin kayak apapun, kalau pikiran kita tetap buntu, ya buntu. Nah, terus good friendship. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung. Nggak perlu banyak jumlahnya. Yang penting solid dan memang suportif gitu ya. Daripada punya banyak, terus akhirnya bingung sendiri buat nge-maintenance, terus ternyata saling omong di belakang, nyakitin sendiri. Jadi mending dikit tapi berkualitas nggak apa-apa. Yang penting good friendship and relationship. Ternyata gitu ya, mulai dari keluarga, pola hidup, terus habis itu pertemanan yang baik gitu ya. Nah, ini tuh juga ada model kesehatan mental dari Seligman yang namanya PERMA. Jadi P untuk positive emotion atau emosi yang positif kayak mindset ya tadi ya. E untuk engagement atau keterlibatan. R untuk relationship atau hubungan yang baik. M untuk meaningfulness atau kebermaknaan hidup, sama A untuk achievement dan pencapaian. Dah, jadi perhatiin aja hal itu, mulai dari atur pola pikir yang baik, terus habis itu gimana kita berperilaku, terus orang-orang baik di sekitar kita, gimana cara kita bisa jadi bermanfaat, dan apa yang kita capai dari semua itu. Jadi
ingat gitu ya, kesehatan mental itu mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita aware dulu, self awareness kita ada, terus kita assessment, bukan pandai-pandai ya, terus googling, aku kayaknya ini enggak, tapi assessment nilai seperlunya. Habis itu kita kontrol, kendalikan, dan akhirnya kita jadi muncul percaya diri yang lebih baik. Jadi kayak misalnya nih ya, contohnya aku gitu ya. Aku makin kesini gitu ya, di usia yang sudah kepala 3, memahami kalau aku tuh orangnya suka nggak enakan. Nah, suka nggak enakan, terus kemudian mencoba untuk bilang tidak, mencoba untuk punya prioritas. Dan ternyata ketika coba diterapin di beberapa aspek, jatuhnya lebih enteng dan aku pun lebih happy. Karena baru banget nih masalah nggak enakan gitu ya, atau orang sebutnya people pleaser ya, atau ya itulah gitu ya. Jadi ada yang bilang gitu ya, tips untuk sukses tuh ada banyak, tapi tips untuk gagal itu satu setidaknya. Jadi people pleaser, karena nggak pernah ada habisnya untuk muasin orang, yang ada waktu kamu habis untuk itu, dan nggak ada untuk diri sendiri, jadi nggak ada. Nah, di tengah kemudian ya, aku balik lagi ke masalah kegiatan Mindcare ini gitu ya. Terus akhirnya ditutuplah gitu ya, kurang lebih pembahasan dengan segimanapun kehidupan berjalan, kita coba ngerencanain, kita coba atur gitu ya. Nah, ada kalanya ya kayak jalanan aja ya, aspal aja gitu ya. Ada kalanya memang ada faktor eksternal yang kemudian menjadi bolong, bludukan, tidak rata, dan segala macamnya. Masalah-masalah di dalam hidup gitu ya. Yang kadang tuh nggak bisa kita memang selesaikan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh dengerin. Dan terkadang saking mentoknya gitu ya, itulah makanya fungsi adanya psikolog. Dan sebenarnya generasi sekarang ini ya, kayaknya mungkin kalau aku pakai angka gitu ya, aku nggak hafal uh, alpha tuh berapa, Gen Z itu berapa, milenial tuh berapa, kurang hafal. Tapi kayak after masaku gitu ya, kayak 94-an ke atas lah, itu ke psikolog tuh udah mulai lebih banyak dan bukan hal yang tabu gitu ya. Aku juga pernah ke psikolog, tapi bukan kakakku gitu ya. Karena kakakku pun pernah bilang, psikolog tuh kadang kalau ngadepin masalah keluarganya sendiri, itu bisa jadi dua hal. Antara dia terlalu bias gitu ya, nanti terlalu berempati banget, terlalu kepikiran banget, atau dia denial. Nah, kakakku tuh kadang tipe yang kedua, kayak kalau aku cerita apa-apa, terus dia akan memaksakan aku untuk kuat. Jadi kayak cerita sama dia tuh kayak, kadang-kadang gitu. Jadi aku pernah suatu ketika aku ke psikolog gitu ya, dan aku cerita. Dan itu aku plong banget ketika itu. Jadi kayak punya tenaga untuk ngejalanin hari-hari berikutnya. Nah, walaupun gitu ya, ketika aku cerita ke temenku, aku ke psikolog nih gitu ya. Bayar berapa? Pas itu online. Jadi kayak ada layanan namanya 1%, aku sebut aja. Itu tuh kayak sekitar 200-an atau 300-an. Nah, temenku tuh langsung agak ngeledek. Mending makan all you can eat, puas. Nah, ini tuh kenapa orang masih nggak mau ke psikolog ketika sebenarnya dia udah kepentok. Mahal. Ya itu sayangnya sih, kayak masih belum adalah layanan terkait konseling kesehatan jiwa, jarang banget yang affordable. Mungkin kalau sahabat Mama Dea punya info bisa di komentar ya. Terus juga kadang-kadang tuh kalau misalnya udah ngomongin kejiwaan gitu ya, terus kita misalnya ke psikolog, atau amit-amit gitu ya, sampai butuh bantuan obat ke psikiater, tuh dibilang kurang iman lah, kurang tangguh lah, mental tempe lah. Apalagi yang cowok gitu ya. Nah, cowok tuh kan kepala keluarga gitu ya istilahnya. Nah, kurang maco lah, terus kayak anggapannya kayak, ya kalau kepala keluarganya aja ke psikolog, gimana yang dia, istilahnya imamnya aja ke psikolog gitu ya, gimana makmum-makmumnya gitu ya. Padahal tuh nggak demikian gitu ya. Ya namanya kita hidup berdampingan gitu ya, ada kalanya kan kita butuh bantuan orang lain ya. Kalau misalnya kita butuh bantuan psikolog, ya terus kita punya modalnya, ya udah datang aja gitu. Daripada nebak-nebak sendiri, terus berkutat sendiri, bingung sendiri gitu ya. Jadi ingat gitu ya, pergi ke profesional itu bukan tanda kelemahan, tapi justru gitu ya, kamu cinta sama dirimu sendiri gitu ya. Dan kamu cinta sama orang-orang sekitar kamu nggak pengen ngerepotin mereka dengan masalah itu. Dan kemudian kamu jadi orang yang tangguh untuk berani ambil langkah berikutnya. Oke,
Aku tutup video ini dengan bilang makasih banyak Iloni Psikologi UI gitu ya. Makasih banyak buat insight di kegiatan Mindcare-nya gitu ya. Semua rangkuman yang aku coba tadi sampaikan semoga bisa jadi trigger buat kita semua untuk lebih peduli sama mental wellness kita. Kita peduli sama mental wellness kita juga akhirnya memperhatikan mental wellness orang lain yang harus kita jaga. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten berikutnya, karena Mama Dea senang berbagi. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.